Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kawan-kawan sekalian, rupanya memang ketegangan dan kekecewaan para kader partai dan pengurus PDIP itu terhadap Jokowi ini luar biasa ya. Dan kita tidak tahu kenapa Jokowi mengkhianati mereka juga. Ini baru mulai terungkap sejak tadi malam sampai hari-hari ini setidaknya diungkap oleh Adian Apitupulu, anggota DPR dan dari PDIP dan wakil ketua pemenangan ya, relawan Ganjar, sekaligus juga sebetulnya pendukung fanatiknya Jokowi di masa lalu di 2 periode ya. Ini dia mengungkapkan kelihatan betul, pedih betul mereka, kecewa terhadap sikap Jokowi yang mendukung Prabowo dan menyodorkan anak-anaknya sebagai cawapres dari Prabowo, yaitu Ganjar, dan mulai membuka satu persatu kenapa Jokowi kelihatannya meninggalkan PDIP atau meninggalkan mereka. Dan selama ini mereka tertipu oleh apa yang diungkapkan oleh Jokowi. Nah, saudara sekalian, sebagaimana dimuat di Gelora News tanggal 25 Oktober 23, Adian Apitupulu mengemukakan alasan Jokowi hianati PDIP. Yang pertama, dia mengatakan Jokowi minta 3 periode, mau diperpanjang masa jabatannya, tapi ditolak oleh PDIP dan bla 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 lain. Berikut ini kita coba bacakan selengkap berita yang dikemukakan oleh Adian, ulasannya yang dikemukakan oleh Adian Apitupulu. Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Adian Apitupulu, menyebutkan bahwa persoalan pengkhianatan Presiden RI Joko Widodo dan keluarganya terhadap partai PDIP disebabkan hal sepele. Yang pertama, dia mengatakan bahwa PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi 3 periode dan menambah masa jabatan. Jadi masa jabatannya sebagai presiden dan menambah masa jabatan. Memang Jokowi pernah kok, dan ini pernah disuarakan oleh Golkar, kemudian Ketua PAN dan PKB, tapi kemudian itu kan tidak mendapat respon secara tegas dari partai-partai lain. Partai lain masih punya logika, apalagi PDIP jelas menolak. Kelihatannya Gerindra juga tidak mendukung waktu itu, apalagi juga Nasdem itu ya, tidak mendukung terhadap ide itu, ide yang melanggar konstitusi, ide ambisius ya, yang harus tidak boleh dijadikan sebagai teladan dalam berpolitik atau bernegara, Jokowi ini. Nah, selama ini memang Adian mereka ini muja-muja ketika sebelum mengkhianati mereka secara seperti ini, memuja-muja dia, sedikit dikritik aja mereka tampil di depan seakan-akan mau dimakan atau digigit saja, mereka menggigit orang-orang yang mengkritik Jokowi. Ini kini baru mereka rasa. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Jadi memang Jokowi ini rakus jabatan, serakah, ya. Mau 3 periode lah, mau langkai, mau diperpanjang lah, macam-macam. Jadi mau mengangkangi konstitusi, tetapi PDIP tidak mau dan partai-partai lain juga tidak mau, tidak cukup untuk bisa didukung, dan ini dianggap di luar kewarasan bernegara, gitu. Ya keserakahan aja. Yang selama ini saya sendiri ketika orang-orang memuja-muja, saya tidak percaya, dan betul terbukti semakin nyata hari-hari ini betapa Jokowi itu seorang pengkhianat dan pembohong, seperti yang diperlihatkan mengkhianati PDIP dan lain sebagainya. Hal yang sama diutarakan Adian dalam wawancara di salah satu televisi nasional tadi malam, yaitu ya televisi TV One kalau tidak salah. PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Poinnya memang dari dulu kan saya sudah bilang. Podcast sebelumnya saya sudah bilang berapa tahun dari tahun kemarin, bahwa kita ini untung ada Ibu Mega yang tegas menjaga konstitusi. Dan tentunya mungkin juga Ibu Mega juga sudah tidak kepercayaan terhadap Jokowi sudah semakin menurun juga, sehingga dia tidak ingin ya. Terlepas dari itu kan kita tidak tahu itu balik itu, tapi bahwa suatu fakta bahwa PDIP tidak ingin konstitusi dirubah untuk menggelar kartu merah perpanjangan
masa jabatan Jokowi, atau misalnya minta Jokowi 3 periode, 1 periode lagi dengan merubah konstitusi. Disitulah hebatnya Ibu Mega, itu kita harus akui, ya. Tetapi sepintar-pintarnya Ibu Mega dan teman-temannya di PDIP ditipu juga oleh sang presiden yang mereka elok-ulukan, mereka bangga-banggakan, bahkan mereka sayang luar biasa. Sekarang Adian baru tahu rasa, dan teman-temannya tentunya. Selanjutnya kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Nah, kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu usaha masing-masing, urusan masing-masing, tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana saja, demikian Adian menguraikan pandangannya. Ya memang kembali lagi saudara sekalian, memang ini yang saya heran ya, kok PDIP kan ini sudah dianggap sudah mengkhianat ini Jokowi, Gibran gitu. Seharusnya PDIP itu langsung melakukan pemecatan terhadap keanggotaan Jokowi maupun Gibran, partainya dicabut anggotanya atau anggotanya. Kedua, kalau mereka itu, kita tidak mengerti apa pertimbangan politik di balik ini. Kok mereka masih juga bertahan, mempertahankan orang-orangnya di kabinet Jokowi. Harusnya kalau memang ada 7, suruh cabut semua dari situ, keluar, tinggalkan Jokowi dan menjadi oposisi. Sejak itulah menjadi oposisi, itu jauh lebih terhormat. Tetapi kalau seperti sekarang ini kan seakan-akan Mega tidak punya harga sama sekali. PDIP tidak punya harga, mengemis-ngemis jabatan itu, kabinet yang tidak ada isinya, ngurus kertas doang. Saya kan memang coba lihat podcast saya di awal-awal, coba. Saya menganggap bahwa PDIP ini itu sudah dikhianati oleh Jokowi sejak dari periode kedua. Lihat aja kabinetnya yang diberikan. Kan ngurus partai, bukan ngurus hal-hal yang strategis di kabinet yang kira-kira bisa menghasilkan, misalnya soal ekonomi. Ya kan soal yang paling mentereng ya Menteri Sosial sama Menteri Undang-Undang aja, hukum aja. Yang sisanya kertas, Mensekap ya, kemudian ya Menteri Koperasi lah, itu kader PDIP sana. Kemudian ya Menteri ini yang pengganti Cahyo yang dari NU itu. Kemudian ada siapalah, ya gitu-gitu aja. Kemudian Menteri Perempuan. Jadi tidak ada kabinet kementerian yang strategis yang ditempati oleh kader PDIP. Tidak diberikan oleh Jokowi. Malah Jokowi menempatkan misalnya Luhut Panjaitan dengan kekuasaan penuh, kepercayaan penuh ya, dari Golkar gitu. Erlangga Menteri Ekonomi ya, Ketua Umum Golkar. Menteri Industri juga, perindustrian juga Golkar. Pertanian awalnya ke Nasdem ya, dan lain sebagainya. Jadi Jokowi sesungguhnya dari sisi pemberian jabatan kabinet kepada Megawati atau jajaran PDIP yang ya hanya mengurus soal-soal tetek bengek ya, dibanding misalnya BUMN-nya dikasih ke Erick Thohir dan lain sebagainya. Sesungguhnya di situ Jokowi sudah mulai mengkhianati PDIP dalam tanda petik. Ini puncak pengkhianatannya. Nah karena itu tesis saya bahwa Jokowi adalah seorang yang tidak bisa dipercaya sejak awal itu benar adanya. Setidaknya ketika dia mengkhianati PDIP yang telah memperjuangkan sejak dari wali kota Solo, DKI Jakarta sampai ke presiden. Nah kawan-kawan sekalian, itulah kira-kira yang kita tambahkan terhadap apa yang diini oleh Adian Epitupulu tentang kenapa Jokowi mengkhianati mereka. Memang pertama tabiatnya dia cari alasan aja, dia lebih banyak urus keluarganya. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.